Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in, amma ba'd. Segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa diberikan Allah kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa lanjutkan kajian fikih kita. Insyaallah pada malam hari ini kita akan memasuki pembahasan sifat sholat bagian yang kedua. Pada bagian yang pertama kita sudah sampai pembahasan bacaan surat ataupun ayat setelah suratul Fatihah. Selanjutnya, setelah kita membaca surat Fatihatul Kitab atau suratul Fatihah, kemudian kita membaca surat ataupun ayat lain selain Al-Fatihah, maka pada bagian yang kedua sifat sholat ini kita akan membahas kelanjutan gerakan-gerakan yang kita lakukan di dalam aktivitas sholat. Jadi setelah kita membaca surat Al-Fatihah maupun surat yang lain setelahnya, maka kemudian kita bertakbir. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa ada yang disebut dengan takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu adalah takbir yang pertama. Nah, yang ini hukumnya memang berbeda dengan takbir lain yang dilakukan di dalam aktivitas sholat. Jadi kalau takbiratul ihram itu merupakan bagian dari rukun sholat dan wajib. Hukumnya kita mengucapkan takbiratul ihram ketika melakukan sholat. Yang ini berbeda dengan takbir yang lain selain takbiratul ihram. Nah, takbir yang lain ini bukan termasuk rukun sholat, tetapi juga merupakan bagian dari aktivitas sholat yang disyariatkan. Kapan takbir itu dilakukan? Maka kita bisa lihat di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, "Ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan takbir fi kulli khafdin, pada setiap turun, wa raf'in, begitu juga bangkit, wa qiyamin, berdiri, wa qu'udin, duduk, wa yusallimu an yaminihi, kemudian beliau mengucapkan salam ke sebelah kanan, wa an yasarihi, dan ke sebelah kiri, hatta yura bayadu khaddaihi, sehingga nampak putih khaddaihi, dua pipi beliau sallallahu alaihi wasallam, au khaddihi, atau pipi beliau. Wa ra'aitu Abu Bakrin, dan aku juga melihat Abu Bakar,
wa Umar, begitu juga Umar, yaf'alani dzalika. Mereka berdua melakukan hal itu. Dari hadis ini kita melihat dan kita pahami bahwasanya takbir itu dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada setiap gerakan sholat, kecuali nanti atau kecuali pada dua hal atau dua perpindahan gerakan, yaitu ketika bangkit. Jadi pada setiap turun, pada setiap bangkit, pada setiap akan berdiri maupun akan duduk, maka diucapkan takbir. Ya, kecuali pada dua tempat, yaitu ketika bangkit dari rukuk dan ketika menyelesaikan tasyahud akhir, yaitu ketika kita menoleh ke kanan maupun ke kiri. Yang pada saat itu kita mengucapkan salam. Ya, sementara ketika bangun dari rukuk juga kita tidak mengucapkan takbir. Nah, selain dua kondisi itu, maka disyariatkan ya setiap gerakan kita itu adalah diawali ataupun kita mengucapkan takbir. Nah, sehingga kalau di dalam sholat rubu'iyah, jadi sholat yang 4 rakaat, maka setidaknya ada 22 takbir. Sementara kalau di dalam sholat yang 2 rakaat, yaitu ada 11 takbir, dan sholat yang 3 rakaat itu ada 17 takbir. Ya, jadi ini adalah takbir selain takbiratul ihram. Diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abdurrahman dan Abu Salamah, anna Abu Hurairah kana yukabbiru fi kulli salatin. Sesungguhnya Abu Hurairah senantiasa bertakbir di dalam setiap salat, minal maktubati wa ghairiha, baik salat yang wajib maupun selainnya, yaitu salat sunnah. Tsumma qala hina yansarifu, kemudian beliau berkata ketika menoleh atau ketika selesai di dalam salatnya, waladhi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ya, ini la aqrabukum syabahan bisolati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, ya, Abu Hurairah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling dekat, syabahan, kemiripannya, bisolati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dengan sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkanat, ini menunjukkan bahwasanya Abu Hurairah mengatakan bahwasanya apa yang beliau lakukan di dalam sholat itu adalah dalam rangka mencontoh apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi walaupun di sini gerakan yang dicontohkan atau yang melakukan gerakannya itu adalah Abu Hurairah, tapi konteksnya ini adalah menyampaikan atau mencontohkan gerakan yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. In kanat hadihi la salatuhu hatta faraqa dunya. Ya. Inilah in kanat hadihi, ya, jadi ketika ini adalah la salatuhu, ya,
Jadi memang benar-benar sholat beliau hatta faruqud dunya, hingga beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasanya ketika Abu Hurairah itu di dalam sholat melakukan takbir, maka itu adalah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi takbir ini sebagaimana saya sampaikan berbeda dengan takbiratul ihram, hukumnya tidaklah wajib. Ya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Ahmad diriwayatkan dari Abdullah bin Abdurrahman ibnu Abza dari ayahnya sholla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ia atau beliau sholat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana la yatimmu takbir, dan beliau tidak menyempurnakan takbir, yakni idza khafada, yakni ketika beliau turun, wa idza rafa'a, dan ketika bangkit. Nah, jadi berdasarkan hadis ini ternyata Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu beliau pernah tidak bertakbir. Ya. Di antara para sahabat itu juga ternyata ada diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu an, yang berkata, yang juga hadis riwayat Ahmad, Utsman bin Affan radhiyallahu an hina kabira, jadi bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu an ketika beliau sudah tua, wa dha'ufa, dan lemah, sautuhu tarakahu, ya, wa dha'ufa sautuhu, dan melemah ya suara beliau, tarakahu, maka beliau meninggalkannya, maksudnya meninggalkan mengucapkan takbir di dalam sholat. Nah, dengan demikian maka apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ini disaksikan ya oleh para sahabat, dan tidak ada sahabat yang mengingkari apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Dengan demikian maka ini menunjukkan bahwasanya takbir selain takbiratul ihram itu hukumnya adalah sunnah. Nah, ini terkait dengan takbir. Selanjutnya ya, setelah takbir maka gerakan selanjutnya yang kita lakukan di dalam sholat itu adalah ruku. Ya, jadi ruku. Nah, ruku sebagaimana juga sujud ini merupakan dua aktivitas yang ada di dalam sholat yang bisa dikatakan merupakan aktivitas yang utama, karena aktivitas sholat itu di dalam hadis ataupun di dalam Al-Quran itu seringkali disertakan ya, atau disertai dengan istilah atau dengan perkataan ruku dan sujud. Ya. Bahkan untuk menyebut ya bilangan gerakan sholat itu adalah dengan rakaat. Ya, jadi kalau kita sholat subuh itu kita katakan 2 rakaat. Ya, jadi 2 kali ruku. Ketika sholat maghrib kita katakan 3 rakaat. Ya, karena di dalam sholat maghrib kita melakukan 3 kali rakaat. Nah, begitu juga dengan sujud. Kata sujud itu seringkali juga malah menggantikan aktivitas sholat. Ya, jadi yang disebut adalah sujud, yang dimaksud adalah
aktivitas sholat. Jadi penyebutan bagian dari sesuatu, sementara yang dimaksud itu adalah keseluruhan dari sesuatu itu, maka menunjukkan bahwa bagian dari sesuatu itu merupakan bagian yang penting. Ya, karena dengan menyebut sesuatu tadi, maka itu mewakili atau menyebut bagian tadi itu mewakili keseluruhan, maka bagian tadi itu merupakan sesuatu yang penting. Diriwayatkan dari Zaid bin Wahab radhiyallahu an yang berkata, ra'a Hudzaifatu rajulan. Hudzaifah pernah melihat seorang laki-laki la yutimmu ruku'a wa sujuda, yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujud. Qala, kemudian beliau berkata, ma shallaita, tidaklah engkau salat. Engkau tidaklah salat. Walau mutta ala ghairil fitrati allati fatarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alaiha. Kalaupun engkau mati, maka engkau akan mati tidak dalam kondisi fitrah yang Allah telah menetapkan fitrah itu pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita lihat bahwa ruku itu merupakan salah satu bagian yang penting di dalam sholat. Jadi merupakan merupakan rukun ya dari sholat. Nah, sehingga kalau rukun itu tiada atau tidak dilakukan, maka sholatnya tidak dianggap sah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 77, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah. Wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhan kalian. Waf'alul khaira, dan lakukanlah kebaikan. La'allakum tuflihun, supaya kalian itu mendapatkan keberuntungan atau mendapatkan kemenangan. Ya. Nah, jadi di sini juga saya sampaikan tadi perintah rukuklah kamu dan sujudlah kamu itu adalah untuk mewakili ya penyebutan sholat. Jadi ini menunjukkan sebenarnya perintah orang-orang yang beriman untuk menegakkan sholat, yaitu dengan melakukan rukuk dan sujud. Bagaimana cara melakukan ruku yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Maka salah satunya bisa kita lihat di dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Huzaimah, diriwayatkan dari Sali radhiyallahu an, ia berkata, ataina Abu Mas'ud, kami mendatangi Abu Mas'ud. Fakulna lahu, maka kami mengatakan kepadanya, hadisna an salati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Beritahukan atau ceritakanlah kepada kami dari salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama baina aidina, maka ia berdiri di depan kami, wa kabbara, kemudian bertakbir. Falamma raka'a, maka ketika dia melakukan rukuk, wadu'a rahataihi ala rukbataihi, maka ia meletakkan dua tangannya itu di atas dua lututnya. Waja'ala asabi'ahu, dan ia menjadikan jari jemarinya itu asfala min dzalika, yaitu lebih rendah dibandingkan yang demikian. Jadi maksudnya berarti jari-jari itu posisinya lebih rendah dibandingkan lutut. Ketika posisinya lebih rendah dibandingkan lutut, maka kita bisa pahami bahwasanya jari-jarinya itu adalah menghadap ke bawah.
Wajafa bi mirfaqaihi, dan merenggangkan ya dua sikutnya. Hatta stawa kullu syai'in minhu, sehingga lurus ya segala sesuatu darinya. Jadi diperintahkan tadi ya, jadi yang dicontohkan itu adalah dua tangan itu berada di dua lutut ya, kemudian wajafi bimirfaqaihi, kemudian merenggangkan dua sikutnya ya. Jadi artinya tangan ya, posisi tangan ketika kita melakukan ruku itu tidak menempel ya, tidak menempel, tetapi renggang jadi sikut kita itu tidak dalam kondisi menempel ya, karena memang pernah disyariatkan sebelumnya yang kemudian dinasa ya, karena yaitu bahwasanya ketika ruku itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu adalah tangan itu menempel, yang kemudian berada di antara dua lutut. Jadi tangan itu menempel kedua tangan, kemudian berada di antara dua lutut kaki. Nah, tetapi berdasarkan hadis ini, maka tidaklah demikian itu menjadi sesuatu gerakan rukuk yang dinasah. Jadi tangan itu tidak menempel ya. Dan kemudian lurus ya, lurus. Hal ini juga diriwayatkan ya, bahwasanya gerakan ruku itu adalah lurus, diriwayatkan dari Abu Humaid Al-Sa'idi radhiyallahu anhu, ia berkata karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a, jadi ketika bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ruku, i'tadala, maka ruku beliau itu adalah lurus ya. Falam yansib, maka falam yansib ra'sahu, maka tidak mendongakkan kepala beliau, walam yuqni'hu, dan juga tidak menundukkannya, wa wadu'a yadayhi, dan beliau meletakkan dua tangan beliau ala rukbataihi, di atas dua lututnya. Ya, jadi ini posisi punggung itu adalah lurus, begitu juga dengan kepala itu adalah tidak mendongak, begitu juga tidak terlalu menunduk. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebuah hadis riwayat Ahmad bagi menggambarkan bagaimana lurusnya punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melakukan ruku. Beliau berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza raka'a, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ruku, la wudi'a qadahun min ma'in, jadi jika diletakkan gelas berisi air ala dhahrihi, di atas punggung beliau, lam yuharraq, maka dia tidak akan tumpah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya punggung beliau itu adalah lurus ataupun rata. Ya, jadi ini gerakan ruku yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, sementara terkait dengan tangan ataupun jari jemari yang kita letakkan di lutut, maka jari jemari itu dicontohkan atau disyariatkan
oleh Rasulullah SAW dengan merenggangkannya. Diriwayatkan dari Wa'il radhiyallahu an, dia berkata, "Ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a," bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau rukuk, farja as-sabi'ahu, maka beliau merenggangkan jari jemarinya. Jadi jari jemarinya memegang lutut dengan renggang. Sementara salah satu juga yang harus dilakukan, ataupun ini sebenarnya tidak hanya pada aktivitas rukuk, tetapi juga pada aktivitas bagian sholat yang lain, adalah dilakukan dengan tumakninah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsummarka hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukuklah hingga kamu tumakninah dalam rukuk. Ya. Jadi rukuk itu dilakukan dengan tumakninah. Tumakninah itu artinya adalah tenang. Jadi yang dimaksud dengan tumakninah ini adalah bahwasanya gerakan-gerakan sholat. Jadi dikatakan tumakninah itu minimal itu adalah ada kondisi diam di dalam setiap gerakan tadi, sehingga gerakan itu tidak menjadi sebuah gerakan yang kontinu, ya. Jadi misalnya antara rukuk ya dengan sujud misalnya, ya. Jadi rukuk berdiri sujud misalnya, maka itu adalah jadi rukuk, kemudian bangkit dari rukuk, kemudian sujud. Ini kan 3 gerakan. Nah, dikatakan tumakninah itu ketika ada posisi diam pada masing-masing gerakan tadi. Sehingga 3 gerakan itu memang benar-benar menjadi 3 gerakan. Bukan seakan-akan menjadi 1 gerakan. Rukuk, bangkit dari rukuk, terus sujud. Ya. Jadi seakan-akan tidak ada diamnya pada masing-masing aktivitas tadi. Maka itu sudah dikatakan memenuhi tumakninah, ya, jika ada diam sehingga dari masing-masing gerakan sholat tadi. Nah, sementara terkait dengan bacaan di dalam rukuk sholat, maka di dalam buku, begitu juga di dalam sujud, Rasulullah SAW melarang untuk membaca Al-Quran. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau berkata, "Nahani Rasulullah SAW." Jadi Rasulullah SAW melarangku an qiraatil Quran, dari membaca Al-Quran, wa ana raqiun aw sajidun, dan bahwasanya aku ketika itu adalah orang yang sedang rukuk ataupun sedang sujud. Ya, jadi ini hadisnya juga jangan dipotong. Ya, jadi kalau dipotong bahwa Rasulullah SAW melarang an qiraatil Quran, jadi melarang dari membaca Al-Quran. Jadi seakan-akan Nabi itu melarang Ali bin Abi Thalib untuk membaca Al-Quran. Tetapi konteksnya itu adalah ketika sedang ruku ataupun sedang sujud. Dan larangannya juga sebenarnya bukan larangan yang haram, tetapi nanti ahli ilmu berpendapat bahwasanya atau menyampaikan bahwasanya para sahabat berpendapat larangan itu adalah makruh. Sementara di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inni nuhitu an aqra'a raki'an aw sajidan." Ingatlah, sesungguhnya aku dilarang dari membaca, maksudnya adalah membaca Al-Quran, raki'an aw sajidan, ketika rukuk maupun sujud. Fa'amma ruku'u, adapun rukuk, fa'aldimu fihi rabba, ya, maka agungkanlah di dalamnya
Ar-Rabb, ya, Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma sujudu, adapun di dalam sujud, fajtahidu fi du'ai, maka bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Faqaminun ayustajaba lakum, maka doa itu sangat dekat diijabah bagi kalian. Ya. Jadi ini sebagai gambaran bahwasanya jadi di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abbas ini, Rasulullah SAW hanya memberikan gambaran umum bahwasanya bacaan di dalam ruku itu adalah bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara di dalam sujud itu lebih banyak diisi dengan doa. Sementara terkait dengan lafal yang diucapkan pada saat ruku, maka ada beberapa hadis yang menyebutkan beberapa redaksi lafal yang bisa diucapkan ketika atau bisa dibaca ketika kita ruku. Yang paling masyhur adalah bacaan yang diriwayatkan dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Hudzaifah bin Al-Yaman mengatakan, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau berkata atau beliau mengucapkan, idza raka'a, ketika beliau rukuk, subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha agung, ya, salah samratin, sebanyak 3 kali. Wa idza sajada, dan ketika beliau sujud, qala, maka beliau mengucapkan subhana rabbiyal a'la salasa marratin. Jadi ini yang diucapkan ketika beliau sujud, yaitu maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Ya, ini juga dibaca 3 kali. Sementara di dalam riwayat dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an yang berkata, lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim. Ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, itu surat Al-Waqiah. Ada di dalam surat Al-Waqiah, maka qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, aj'aluha fi ruku'ikum, jadikanlah kalimat ini bacaan dalam ruku' kalian. Jadi tadi ya, fasabbih bismi rabbikal azim, itu sama ya, subhana rabbiyal azim. Jadi mensucikan Allah, ya, jadi ada pensucian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga ada pengagungan, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain itu ada bacaan yang lain diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, misalnya beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi, ini adalah bacaan yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau baik di dalam rukuk maupun sujud beliau, yaitu subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Ya. Jadi ini bacaan yang bisa dibaca baik dalam sujud maupun di dalam rukuk, ya, subuhun kudus rabbul malaikati waruh. Nah, sementara ada juga bacaan yang lain diriwayatkan dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku melakukan salat bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam lailatan, pada waktu malam, yaitu qiyamul lail. Falamma raka'a, maka ketika beliau rukuk, maka qadra suratil Baqarah, maka beliau diam, ya, sekadar surat Al-Baqarah. Nah, jadi rukuknya beliau itu selama bacaan surat Al-Baqarah.
Jadi surat Al-Baqarah itu 2 juz lebih. Ya, jadi 2 juz lebih. 1 juz itu kurang lebih berapa? 45 sampai 60 menitan. Ya, jadi ini beliau Shallallahu Alaihi Wasallam rukuknya ketika itu berarti hampir 2 jam. Ya, itu rukuknya saja. Karena selama bacaan surah Al-Baqarah. Yaqulu fi ruku'ihi, tapi bacaan beliau itu adalah subhanadil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Maha suci Tuhanku, maha suci Tuhan, ya, dzil jabarut, yang memiliki kekuasaan, wal malakut, dan kerajaan, wal kibriya, dan kebesaran, wal azamah, dan keagungan. Ya. Jadi ada juga yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ya, bacaan untuk ruku, ya. Jadi Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi, ya. Khasha'a sam'i wa bashari wa basari wa mukhi wa admi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Ya, jadi ada berbagai macam tadi, ya, bacaan dan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman, bahwa bacaan di dalam ruku itu adalah subhana rabbiyal azim, itu diucapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW 3 kali, maka memang tidak ada batasan, ya, berapa kali pengulangan bacaan-bacaan tadi yang diriwayatkan di dalam hadis tadi, ya. Karena misalnya kayak atau seperti bacaan yang diriwayatkan dari Auf bin Malik, ya, subhanalil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Nah, bacaannya kan itu. Tetapi Rasulullah SAW itu beliau ruku itu sepanjang surah Al-Baqarah. Ya. Jadi sementara bacaan itu kan tidak sepanjang surah Al-Baqarah. Ya, jadi kita bisa menduga bahwasanya bacaan itu yang kemudian diulang-ulang oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi artinya memang tidak ada batasan maksimal berapa pengulangan. Jadi kayak tadi, ya, subhana rabbiyal azim, memang disebutkan itu dibaca 3 kali, tapi bukan berarti maksimal dibaca 3 kali. Ya, tapi justru minimal sebenarnya dibaca 3 kali. Ya, walaupun minimal di sini ini bukan kalau bacanya itu kurang dari 3 kali itu berarti tidak sah, gitu, ya. Tetapi wajarnya itu adalah yang disyariatkan itu adalah minimal 3 kali. Ya, jadi kalau kurang ya berarti ya tidak mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan, ya, di dalam syariat. Sementara batas maksimal itu tidak ditetapkan. Sehingga ini sangat tergantung apakah kita posisinya adalah sholat sendiri, munfarid misalnya, ada banyak waktu sehingga kita bisa berlama-lama di dalam sholat, maka ya kita bebas berapa kali pengulangan. Atau kalau posisi kita misalnya sebagai imam, tentunya kalau kita posisi kita sebagai imam, itu kita juga harus memperhatikan makmum atau jamaah. Ya, sehingga kalau imam misalnya, ya, idealnya ya bacanya itu misalnya ya 5 kali misalnya atau 7 kali. Ya, sehingga memberikan kesempatan kepada jamaah, sehingga jamaah atau makmum itu setidaknya bisa kalau
bacaannya itu adalah Subhana Rabbiyal Azim, itu bisa 3 kali. Ya. Jadi di dalam sebuah riwayat itu disebutkan misalnya Umar bin Abdul Aziz itu beliau ketika menjadi imam itu diperkirakan lamanya beliau ruku itu kurang lebih mengucapkan zikir pengulangan 10 kali. Ya, tapi sekali lagi ini bukan jumlah yang mengikat, tetapi tadi ya dikembalikan kepada kondisi, karena memang tidak ada hadis yang menyebutkan batasan maksimal berapa ya, bacaan pengulangan bacaan dalam ruku. Nah, setelah kita melakukan ruku, maka yang kita lakukan itu adalah bangkit dari ruku. Ya. Jadi bangkit dari ruku. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tujzi'u salatun, tidak diberikan balasan salat, maksudnya tidak berpahala salat, la yuqimur rajul, ketika seseorang yang tidak bangkit atau tidak menegakkan fiha sulbahu, di dalamnya tulang punggungnya, fir ruku'i wasujudi, di dalam ruku' dan sujud. Ya. Diriwayatkan dari Tolak bin Ali Al-Hanafi radhiyallahu anhu, yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu azza wa jalla illa salati abdin. Allah tidak akan melihat salat seseorang la yuqimu fiha sulbahu, yang tidak menegakkan tulang punggungnya, baina ruku'iha wa sujudiha, ya, antara ruku' dan sujudnya. Jadi la yuqimu fiha sulbahu baina ruku'iha wa sujudiha, jadi menegakkan tulang punggung di antara ruku' dan sujud, itu yang dimaksud adalah posisi bangkit dari ruku'. Ya. Jadi bangkit dari ruku', kemudian bahwasanya bangkit dari ruku' itu tidak hanya sekedar bangkit dari ruku', gitu. Ya. Bahwa bangkit dari ruku' itu bukan sekedar apa ya, jadi bukan kemudian hanya penyampung antara ruku' dengan sujud. Tetapi bangkitnya kita dari ruku' itu di sana ada aktivitas bagian dari sholat yang tersendiri, ya, yang berbeda dari ruku' dan berbeda dari sujud, ya, yaitu adalah tegaknya tulang punggung. Ya, inilah yang kemudian disebut dengan i'tidal. Ya, kita tidak hanya sekedar bangkit, ya, tetapi bangkit dengan menegakkan punggung. Nah, dan i'tidal ini termasuk rukun sholat. Ya. Diriwayatkan dari Ali bin Yahya bin Khalad dari pamannya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innahu la tatimmu salatun li ahadin, sesungguhnya tidak sempurna sholat seseorang minan nasi, seseorang dari manusia, hatta yatawaddo'a, sampai kemudian ia wudu, fayaddo'al wudu'a, kemudian ia menyempurnakan wudunya, thumma yaqulu sami'allahu liman hamidah, kemudian mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Ini adalah bacaan ketika bangkit dari ruku', hatta yastawiya qa'iman, hingga tegak lurus dalam berdiri. Ya, ini adalah i'tidal tadi. Jadi ini merupakan juga bagian dari rukun sholat. Nah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sumarka hatta tadma'inna raki'an, kemudian ruku'lah hingga engkau tumaninah di dalam ruku', sumarfa, kemudian bangkitlah, hatta ta'tadila qa'iman, hingga ta'tadil, engkau tegak, ya, qa'iman, berdiri.
Ya, jadi ini adalah i'tidal itu artinya adalah tegak lurus. Diriwayatkan dari Al-Bara radhiyallahu anhu, ia berkata, karena ruku'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sujuduhu, adalah rukuk Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sujuduhu, dan sujud beliau, wa idza rafa'a ra'sahu min ruku'i, dan ketika beliau itu mengangkat kepala beliau atau bangkit dari rukuk, yaitu i'tidal tadi, wa baina sajadataini, dan di antara dua sujud beliau, qoriban minas sawa, itu lamanya hampir, qoriban itu hampir, minas sawa sama, jadi hampir sama ya. Jadi ini adalah durasi waktu kita melakukan i'tidal, yaitu mengangkat tadi ya, idza rafa'a ra'sahu minar ruku', jadi ketika mengangkat kepala itu dari rukuk, yang kemudian meluruskan punggung, yaitu i'tidal, itu lamanya yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu lamanya sama dengan lama rukuk, sama dengan lama sujud. Ya, jadi lamanya itu hampir sama. Jadi ini yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Adapun terkait dengan bacaannya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu sami Allahu liman hamidah, bahwasanya beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u salbahu, ketika beliau mengangkat punggung beliau, mina ruku'i, dari rukuk, summa yaqulu, kemudian beliau mengucapkan wa huwa qa'imun, dan beliau itu dalam posisi berdiri, Rabbana walakal hamdu. Ya. Nah, jadi bacaan tadi takbir itu digantikan oleh sami Allahu liman hamidah. Karena kalau gerakan mau ruku itu adalah takbir, sementara ketika bangkit dari ruku itu bukan takbir tetapi sami Allahu liman hamidah. Nah, ketika sudah tegak, sudah i'tidal, sudah qa'iman, sudah berdiri, maka yang dibaca itu adalah Rabbana walakal hamd. Ya. Nah, begitu juga diriwayatkan dari Abu Hurairah, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda ya, idza qalal imamu sami Allahu liman hamidah. Jadi ketika seorang imam itu sudah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka katakanlah, ini adalah perintah kepada jamaah, kepada makmum, Allahumma rabbana lakal hamd. Ini adalah bacaan yang dibaca ketika i'tidal. Fa innahu man wufiqa qawluhu qaulal malaikati, maka sesungguhnya siapa saja yang sesuai pengucapannya itu dengan ucapan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni apa-apa dari yang telah lalu dari dosa-dosanya. Ya. Ini juga hadis riwayat Bukhari dari Rifa'ah bin Rafi as-Suraqi. Ya, jadi terkait dengan bacaan ketika i'tidal, yaitu Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini juga bisa dibaca ketika i'tidal. Ya. Begitu juga di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Ini yang dicontohkan oleh beliau, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah Allahumma rabbana lakal hamdu, kemudian ada tambahan mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba. Ini juga bisa diinginkan. Begitu juga di dalam hadis riwayat Ad-Darimi yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah SAW, itu ada lafaz yang lebih panjang, yaitu Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba ahlas sinai wal majdi ahaqu
ma qala al-abdu wa kulluna laka abdun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, jadi ini juga merupakan contoh bacaan yang bisa digunakan ya di dalam kita i'tidal. Nah, setelah kita melakukan i'tidal, ya, gerakan selanjutnya terakhir yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah sujud. Ya. Jadi setelah kita i'tidal, maka kita melakukan sujud. Jadi pada bagian yang kedua sifat sholat pada kajian kita ini ada apa yang kita bahas ini adalah sampai sujud. Jadi sujud ini juga saya sampaikan tadi bahwasanya selain rukuk, sujud ini juga merupakan bagian dari aktivitas sholat yang utama. Ya, diriwayatkan dari jadi beberapa keutamaan, misalnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih. Jadi keadaan yang paling dekat apa-apa keberadaan dari hamba dari Tuhannya, wa huwa sajidun adalah ketika dia sujud, fa'aksiru doa, maka perbanyaklah doa. Jadi sujud itu merupakan kondisi atau keadaan paling dekat antara seorang hamba itu dengan Tuhannya. Ya. Nah, ketika sujud itu merupakan kondisi atau keadaan yang paling dekat dari hamba kepada Tuhannya, maka ia juga merupakan kondisi atau keadaan di mana doa itu makbul, ya, diterima, diijabah, dijawab. Maka kemudian sabda Rasul, fa'aksiru doa, maka perbanyaklah doa. Diriwayatkan dari Ma'dan bin Abi Thalhah radhiyallahu an dari Sauban bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faqala 'alaika bi kasratis sujud." Engkau harus banyak melakukan sujud lillahi kepada Allah, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan. Maka sesungguhnya tidaklah engkau bersujud kepada Allah itu dengan satu kali sujud, illa rafa'aka Allahu, kecuali Allah akan mengangkat engkau biha dengannya darajatan, satu derajat, wa hatta angka biha khati'atan, dan menghapus darimu ya dengannya, dengan satu sujud itu, khati'atan, satu kesalahan. Ya, jadi setiap satu sujud itu Allah mengangkat satu derajat, kemudian menghapus satu kesalahan. Ya, ini sebagaimana langkah-langkah ke masjid, ya. Satu langkah ke masjid itu mengangkat derajat, satu langkah berikutnya itu adalah menghapus kesalahan. Khati'ah atau kesalahan di sini ini adalah dosa-dosa kecil. Keutamaan dari sujud ini juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bagian tubuh, anggota tubuh yang melakukan sujud. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa kullu ibni Adam," maka setiap anak Adam, "ta'kuluhun nar," akan dimakan oleh api neraka, "illa athara sujud," kecuali bekas sujud. Jadi bekas sujud ini yang dimaksud adalah bagian tubuh yang melakukan sujud, ya, bagian anggota tubuh yang melakukan sujud. Nanti ada 7 bagian anggota tubuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tarahum ruk'an sujadai yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud." Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah, waridwanan, dan keridhaannya, simahum fi wujuhihim, maka tanda-tanda mereka akan tampak, ya, pada wajah-wajah mereka, min asari sujud, yang itu merupakan bekas dari sujud.
Ya, jadi pada wajah-wajah nanti pada yaumul akhirah, maka pada dahi-dahi orang-orang yang sujud itu akan memancarkan cahaya sebagai bekas sujud. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata yang terkait dengan anggota tubuh atau 7 anggota tubuh sujud yang sujud. Ya. Umir Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyasjuda ala sab'ati a'doin. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan untuk sujud. Ya, atau diperintahkan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk sujud atas 7 anggota tubuh. Wala yakufu sya'ran, dan tidak boleh menahan rambut, wala sauban, begitu juga baju. 7 anggota tubuh itu adalah al-jabhatu, yang pertama adalah dahi, kemudian yang kedua dan ketiga adalah wal yadain, 2 tangan, kemudian warukbatain, 2 lutut, warijlain, dan 2 kaki, ya, 2 telapak kaki. Ini adalah 7 anggota tubuh, yaitu yang bersentuhan dengan lantai, yang bersentuhan dengan tanah, atau yang bersentuhan dengan tempat sujud, ya, yaitu dahi, kemudian kedua tangan, telapak tangan, kemudian 2 lutut dan 2 kaki. Diriwayatkan dari Al-Bara radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajadta, jika engkau sujud, fadok kafaika, maka letakkanlah 2 telapak tanganmu, warfa mirfaqaika, dan angkatlah 2 sikumu." Ya, jadi ini ketika melakukan sujud, maka kita diperintahkan untuk meletakkan telapak tangan, ya, sementara siku itu diangkat. Ya, artinya siku itu tidaklah kena tanah. Ini adalah gerakan sujud. Selain itu, ketika kita melakukan sujud, maka tangan kita itu hendaknya direnggangkan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Malik bin Buhainah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalah," bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat, farraja baina yadayhi, maka beliau merenggangkan di antara 2 tangan beliau, hatta yabduwa bayadu ibtaihi, hingga nampaklah kedua ketiak beliau yang putih. Jadi tangan itu tidak nempel, ya. Jadi siku juga tidak nempel, tangan itu tidak nempel. Jadi enggak ini, ya. Jadi enggak nempel, tapi tangan itu renggang. Ya. Diriwayatkan dari Alqamah bin Wail dari ayahnya radhiyallahu an, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau ruku, farroja asabi'ahu. Ya, jadi ketika ruku tadi kan farroja asabi'ahu, beliau merenggangkan jari jemari, ya, yang memegang lutut. Sementara wa idza sajada dhamma asabi'ahu, sementara ketika sujud maka beliau menghimpun jari jemari. Jadi jari jemari telapak tangan yang diletakkan di tanah, itu jari jemarinya itu dihimpun, artinya dirapatkan, ya, bukan direnggangkan. Ini yang dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sementara di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Humaid radhiyallahu anhu, dia berkata, wa idza sajada, dan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sujud, farraja baina fakhidaihi, maka beliau merenggangkan 2 paha beliau. Jadi tadi, ya, tangannya itu juga direnggangkan, jadi tangan tidak nempel, maka paha, ya, itu juga tidak nempel, jadi agak renggang, ya. Ghairu hamilin batnahu, tanpa membebankan perutnya. Jadi maksudnya tidak menahan, ya, perutnya, tidak membebankan perutnya itu ala sayin, atas bagian manapun, min fakhidaihi, dari 2 pahanya. Ya, jadi yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
itu beliau tidak membebankan perut itu kepada paha. Jadi antara perut dengan paha itu tidak menempel. Jadi pahanya juga tidak nempel dengan paha, tapi lenggang. Ya, kemudian perut itu tidak menempel dengan paha. Sementara di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah juga ya, di dalam hadis dari Bukhari, beliau berkata, "Faida sajada," ketika beliau SAW sujud, "Wadu ayadahi goiro muftaris." Maka beliau meletakkan kedua tangan beliau itu muftaris, ya, tidak tanpa menghamparkan. Wala qabidihima, ya, wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlahil kiblata. Dan beliau itu menghadapkan ujung-ujung jari kedua kaki beliau itu ke kiblat. Ya, jadi ini juga yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tangannya tidak menghampar. Ya, jadi tangannya tidak menghampar berarti maksudnya adalah kalau menghampar itu berarti tangan itu melekat ya ke tanah, ke tempat sujud. Jadi tangan tidak terhampar, jadi tangan tidak menyentuh, tidak menyentuh tempat sujud. Jadi yang menyentuh itu hanya telapak tangannya, sementara bagian tangan yang lain itu tidak menghampar. Ya, sementara bagian kaki, ujung jari kaki itu adalah menghadap ke kiblat. Ya. Juga yang dicontohkan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Ahmad dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, yang berkata, "Ra'aitu Rasulullah SAW yasjudu ala anfihi ma'a jabhatihi." Beliau itu ketika bersujud itu hidung beliau itu bersama dengan dahi. Ya, artinya hidung beliau juga menempel, walaupun memang hidung ini tidak termasuk 7 anggota tubuh ya di dalam sujud. Sementara juga diriwayatkan dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu ra'a Rasulullah SAW yasjudu baina kaffaihi, bahwa dia melihat Nabi SAW bersujud di antara dua telapak tangan. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, wa yadahu qaribatani min udunaihi, dan dua tangan itu kedua-duanya itu dekat dengan kedua telinga. Jadi ini adalah posisi tangan itu adalah dekat dengan kedua telinga. Sementara di dalam hadis yang diriwayatkan dari Al-Bara, ya, yang dicontohkan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu adalah beliau merenggangkan dua telapak tangan, kemudian mengangkat pantat dan menjauhkan perut dari tanah. Ya, jadi tadi sudah ini ya. Nah, begitu juga di dalam sujud itu diperintahkan untuk i'tidal, lurus. Jadi ini sama sebenarnya tadi ya, di dalam ruku juga diperintahkan i'tidal sebenarnya, yaitu lurus. Di dalam i'tidal sendiri juga lurus ya ketika bangkit dari ruku. Nah, begitu juga di dalam ruku itu disyariatkan untuk lurus juga, yaitu i'tidal fis sujud. Ya. Itu kemudian ada rukhsah ya bagi yang kesulitan di dalam sujud karena merasa lelah, ya ini disebutkan di dalam hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah, maka bisa bertopang dengan lutut. Ya, jadi tangan itu bisa bertopang dengan lutut, jadi tetap tidak terhampar ya tangannya atau siku itu tidak kena tanah, tetapi bertopang dengan lutut, maka ini diperbolehkan. Sebagaimana gerakan yang lain, maka di dalam sujud itu juga diperintahkan untuk tuma'ninah. Ya.
Nah, sujud sendiri itu di dalam hadis yang diriwayatkan dari Wa'il bin Hujr, hadis riwayat Tirmidzi, itu yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah dengan meletakkan dua lutut terlebih dahulu sebelum tangan. Ya, walaupun di sini memang terjadi perbedaan pendapat, ada yang berpendapat bahwasanya lutut dulu baru tangan, dua lutut dulu baru tangan. Ada yang berpendapat tangan dulu baru kedua lutut. Ya, nanti bisa cek ya hadis-hadisnya. Nah, sehingga mana yang roji, tetapi menurut Syekh Mahmud adalah Tibuido, itu bahwasanya yang roji itu adalah meletakkan dua lutut terlebih dahulu, baru kemudian dua tangan. Sementara jika bangkit, maka tangan dulu, baru kemudian dua lutut. Nah, terkait dengan zikir dan doa di dalam sujud, maka banyak sekali ya hadis-hadis yang menyebutkan zikir dan doa di dalam sujud, sebagaimana tadi ya sempat juga disinggung ya saat pembahasan rukuk, maka diriwayatkan dari Uqbah bin Amir misalnya, ini adalah falamma nazalat sabbihi isma rabbikal a'la, ya, surat al-a'la, maka qala Rasulullah SAW bersabda, "Ja'aluha fi sujudikum," maka jadikanlah ia di dalam sujud-sujud kalian. Makanya bacaan sujud yang masyhur itu adalah Subhana Rabbiyal A'la. Ya, jadi ini sebagaimana ini juga disebutkan di dalam hadis Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Ahmad, An-Nasa'i, diriwayatkan dari Hudzaifah bin Al-Yaman, anahu sami'a Rasulullah SAW yaqulu inda raka'a, jadi kalau rukuk tadi ya subhana rabbiyal azim, sementara wa idza sajada ketika sujud qala subhana rabbiyal a'la. Ya. Selain itu juga yang hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha adalah bacaan yang bisa dibaca ya sama ketika sujud dan rukuk, yaitu subuhun kudus rabbul malaikati waruh. Ya. Nah, jadi masih banyak doa dan zikir yang diucapkan oleh Rasulullah. Ya, jadi ini nanti bisa dirujuk dari hadis-hadis yang layak digunakan sebagai hujjah. Mungkin ini yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini ya. Jadi cukup panjang pembahasan kita tadi ya, dari mulai takbir ya, setelah bacaan Al-Fatihah dan surat setelah Al-Fatihah sampai pembahasan kita terakhir tadi adalah sujud. Saya cukupkan pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Selanjutnya saya persilakan kalau ada dari ikhwan sekalian yang ingin ditanyakan, yang ingin didiskusikan, insya Allah jika saya bisa jawab, insya Allah akan saya jawab. Saya kembalikan ke Mas Faris, silakan. Alhamdulillah, jazakallah khairan pada Ustaz Hadis Abu Arsa yang telah menyampaikan materi pada kajian fikih 19 pada malam hari ini dengan judul bagian sifat sholat bagian kedua. Kita fadhal bagi yang ingin bertanya mengenai tema kita pada malam hari ini, kita fadhal bagi Mas Syahir mungkin atau Mas Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz, ini mau nanya nih terkait penjelasan hadis yang seluruh anak Adam dimakan api neraka kecuali bekas sujud, itu maksudnya kayak gimana ya? Juga sama satu lagi yang tadi dilarang baca Al-Quran pada saat sholat, itu maksudnya kayak gimana? Soalnya dulu saya juga pernah lihat ada bapak-bapak gitu lagi sholat terus naruh HP terus baca Quran gitu. Nah, apakah yang dimaksudkan kayak gitu atau gimana gitu? Kalau saya dulu waktu pas sholat apa ya, tarawih atau apa gitu, pernah lihat sih ada bapak-bapak itu sebelah saya tuh dia naruh HP di kantong terus tangannya satu megang HP sambil baca kayak ayat Quran gitu atau gimana gitu. Lihatnya di situ sih.
Apakah yang dimaksud seperti itu? Ya, kurang lebih seperti itu Pak Ustaz, pertanyaan dari saya. Ya, jazakallah. Mohon maaf tadi apa namanya itu pertanyaan yang pertama bagaimana Mas Syahir ya? Kayaknya terlalu cepat. Penjelasan terkait yang ini, apa sih? Yang seluruh anak Adam akan dimakan api neraka kecuali bekas sujud gitu. Maksudnya kurang lebih gimana gitu. Oke. Baik. Tafadhol Ustaz, barangkali bisa langsung dijawab terlebih dahulu. Iya, jadi itu adalah keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jadi ini ya bersamaan ya dengan kemuliaan ataupun keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada aktivitas sujud. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keutamaan atas anggota-anggota tubuh yang digunakan untuk sujud, yaitu ada 7 anggota tubuh tadi. Ya, bahwasanya ketujuh anggota tubuh itu ketika dia melakukan sujud, tentunya ini adalah sujud yang benar-benar merupakan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka bagian-bagian tubuh tadi kalau atau ketika yang bersangkutan atau seseorang tadi itu ternyata punya kesalahan, punya dosa sehingga sempat merasakan siksa api neraka, maka 7 bagian anggota tubuh tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan sehingga 7 bagian tubuh tadi tidak terbakar atau tidak terkena api neraka. Jadi itu adalah bentuk keutamaan, ya. Tapi bukan tapi kan anggota tubuh yang lain dari tubuh kita kan tetap merasakan panasnya api neraka gitu ya. Jadi kalau bagi kita tentunya ya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bukan hanya 7 bagian anggota tubuh yang sujud tadi yang tidak terkena api neraka, tetapi seluruh tubuh kita, seluruh bagian tubuh kita itu terhindar dari api neraka. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait larangan untuk membaca Al-Quran di dalam sholat. Tadi yang pertama perlu saya sampaikan adalah bahwasanya larangan ini dihukumi oleh ahli ilmu ya, bahwa para sahabat itu berpendapat larangan ini hukumnya adalah makruh. Jadi larangannya tidak haram, itu yang pertama. Terus yang kedua, jadi larangan membaca Al-Quran di dalam sholat itu yang dilarang itu adalah di dalam sujud dan rukuk, di dalam rukuk dan sujud. Ya, di dalam rukuk dan sujud. Kalau ketika berdiri maka itu ada larangan karena justru kita diperintahkan kayak baca suratul Fatihah itu adalah bagian dari rukun sholat. Yang sholat kita nggak akan dinilai sebagai sholat jika tanpa membaca suratul Fatihah. Begitu juga hukumnya sunnah membaca surat-surat yang lain setelah baca suratul Fatihah. Itu sama sekali tidak dilarang. Ya, jadi konteksnya tadi itu yang dilarang itu adalah yang konteksnya juga larangannya adalah makruh itu adalah ketika rukuk dan sujud. Ya. Karena di dalam rukuk dan sujud itu ada bacaan-bacaan lain yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, yaitu pada saat rukuk itu adalah mensucikan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sementara ketika sujud itu lebih diutamakan bacaan-bacaan yang berupa zikir dan doa. Ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan larangan membaca Al-Quran pada saat rukuk dan sujud. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jazakallah khairan pada Ustaz Aris yang telah menjawab. Apakah ada pertanyaan lain, Mas Syahir atau Mas Fajar barangkali?
Jazakallah Pak Ustaz, Mas Faris sudah cukup jelas. Iya, jazakallah khairan. Tafadhol, apakah ada Mas Fajar? Cukup, Faris. Oke, baik. Kalau begitu, Ana izin bertanya, Ustaz, mengenai beberapa bagian tadi hadis. Jadi begini, tadi di hadis itu dikatakan bahwasanya ketika kita ruku, tangan kita itu harus lurus, Ustaz, ya. Lurus dengan posisi tangan meregang di lutut. Nah, apabila tangan kita itu tidak bisa lurus, gitu, tidak bisa lurus tangannya, sementara kalau kita memaksakan lurus tangannya, itu posisi ruku kita itu tidak lurus punggungnya, tapi agak naik ke atas sedikit seperti itu, Ustaz. Lalu apakah kita diperbolehkan untuk menekuk sedikit tangan kita tadi gitu, supaya punggung tadi tetap lurus seperti itu. Lalu kemudian terkait dengan sujud. Tadi kan sempat disampaikan pada hadis itu ada 7 bagian yang tidak terbakar oleh api neraka gitu. Nah, pada akhwat itu kan posisi ruku mereka itu kan agak berbeda, Ustaz, ya. Kalau setahu Ana gitu, maksudnya di buku tuntunan sholat itu posisi rukuan akhwat itu dia tulang hastanya juga ikut mohon maaf, posisi ininya gimana, Kak? Terhampar gitu kan maksudnya? Iya, posisi ya tulangnya itu terhampar gitu ke bawah. Seperti itu. Nah, apakah bagian itu juga nanti akan dimaafkan itu? Maksudnya tidak terbakar api neraka itu. Seperti itu, Ustaz. Lalu kemudian ada satu lagi. Tadi itu bacaan sujud itu kan ada subhana rabbiyal a'la. Sementara yang sering kita baca mungkin pada masyarakat umumnya itu menggunakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, seperti itu. Lalu apakah ada hadis yang menerangkan mengenai bacaan tersebut gitu, Ustaz? Itu mungkin. Tafadhol, Saudari, untuk menjawab pertanyaan tersebut. Iya, jadi yang pertama itu sebenarnya yang diperintahkan untuk i'tidal, lurus, itu adalah punggung ketika kita melakukan ruku. Ya. Sementara terkait dengan tangan itu sebenarnya diperintahkan itu adalah tangan itu renggang. Ya. Tangan itu renggang. Sehingga sebagaimana juga yang dicontohkan ya atau yang disebutkan di dalam hadis riwayat An-Nasa'i dari Abu Humaid Al-Sa'idi, itu yang i'tidal itu adalah rukuknya. Jadi rukuknya yang i'tidal. Jadi yang lurus itu adalah rukuknya. Ini yang kemudian diperkuat bahwasanya yang lurus itu adalah rukuknya ataupun punggungnya. Itu adalah hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya punggung Rasulullah SAW ketika diletakkan gelas maka berisi air maka tidak tumpah. Nah, sehingga dari hadis-hadis ini maka lurusnya punggung ini yang harus direalisasikan, karena ini yang disebut dengan bahwasanya idza raka'a ya tadalah. Jadi ketika Rasul itu rukuk maka ya tadalah, maka beliau melakukannya itu dengan lurus. Itu maksudnya adalah punggung beliau itu
lurus. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan sujud. Terkait dengan sujud, terkait dengan anggota tubuh yang melakukan sujud, ini kan sebenarnya bukan persoalan fakta, tetapi apa yang disebutkan oleh syariat. Ya. Karena kalau di dalam hadis tadi juga disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu ketika sujud juga hidung beliau itu bersama dengan dahi. Artinya hidung itu kan juga ada kalanya menempel sebagaimana dahi seorang yang sedang sujud. Tetapi hidung itu tidak termasuk bagian dari 7 anggota tubuh yang 7 anggota sujud. Ya, anggota tubuh untuk sujud. Ya. Nah, sehingga ya nggak termasuk ke dalam hadis yang disebutkan. Sementara terkait dengan sujudnya perempuan, maka saya pribadi tidak menemukan ada dalil-dalil khusus yang mengecualikan ataupun memberikan gerakan-gerakan khusus bagi wanita di dalam melakukan sujud. Nah, sehingga gerakan-gerakan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau melakukan sujud, maka itu berlaku baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Karena yang berlaku itu adalah sabda Rasulullah SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Jadi kata "shallu" di situ, salatlah kalian, ya, itu kan jamak. Jadi jamak di situ meliputi baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan itu diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, "Shallu kama ra'aitumuni sholli." Sebagaimana kalian, ya, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan itu melihat aku sholat. Artinya gerakan sholat baik laki-laki maupun perempuan itu sama saja. Tidak ada perbedaan. Ya, kalau ada perbedaan, tentunya Rasulullah SAW akan mengajarkan itu kepada istri-istri beliau, kepada putri-putri beliau. Ya, dan para ummahatul mukminin, maka mereka juga akan mengajarkan, ya, kepada para wanita-wanita muslimah, ya, ketika ada gerakan-gerakan yang memang dikhususkan kepada para wanita di dalam aktivitas sholat. Tapi kan ternyata tidak. Jadi ini menunjukkan bahwasanya gerakan sholat itu berlaku baik bagi laki-laki dan perempuan itu sama saja. Termasuk sujud. Ya, sehingga sujudnya laki-laki dan sujudnya perempuan itu ya secara syar'i sama saja. Ya, tidak berbeda. Jadi kalau berbeda maka harus ada dalilnya. Harus ada dalilnya bagaimana yang menyebutkan bahwasanya kalau perempuan itu kayak gini. Ya. Tapi saya pribadi belum mendapatkan itu. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga itu tadi adalah apa tadi? 3 itu mengenai ini bacaan sujud. Oh iya. Wa bihamdihi. Iya, jadi terkait dengan bacaan ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, atau kemudian sujud, ya, rabbiyal subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau menurut Syekh Mahmud Abdul Latif itu hadis yang menyebutkan bacaan ruku itu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu dikatakan dhaif, itu dikatakan lemah. Ya, itu menurut Syekh Mahmud Abdul Latif Waito. Nah, bisa jadi yang melakukan itu bisa jadi memiliki pendapat yang berbeda.
Tapi tadi, jadi memang hadis-hadis yang masyhur, ya, yang sahih, yang populer itu adalah Subhana Rabbiyal Azim, ya, dan Subhana Rabbiyal A'la. Jadi yang masyhur itu tanpa wa bihamdi. Ya. Nah, sementara bacaan-bacaan yang lain itu juga ada yang tadi beberapa disebutkan itu juga sahih dalam artian layak digunakan sebagai hujah. Ya. Nah, sehingga tadi kalau memang mendapatkan hujah bacaan Subhana Rabbiyal Azimi atau Rabbiyal A'la wa bihamdi, ada tambahan wa bihamdinya, dan memang ada dalilnya, ada hujahnya, dan dalilnya itu dianggap layak sebagai hujah, ya, dalam artian sebagaimana pernah saya sampaikan kan bahwa ketika ada satu ulama menganggap satu hadis itu dhaif, itu bisa jadi ada ulama lain kan yang menganggap atau yang berpendapat bahwa hadis yang sama itu enggak dhaif, tetapi itu sahih atau minimal hasan misalnya, sehingga bisa digunakan sebagai hujah. Itu kan bisa saja terjadi. Nah, sehingga kalau ada seorang muslim itu yang kemudian memahami bahwa hadis yang menyebutkan ada tambahan wa bihamdi tadi itu enggak dhaif kok, karena punya argumentasi, punya landasan, maka boleh mengamalkan itu. Ya. Tapi kalau enggak, ataupun berpendapat, ataupun mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa hadis yang ada tambahan wa bihamdi itu adalah hadis yang dhaif, maka ya kita nggak boleh untuk menjadikannya sebagai hujah, sebagai dalil. Nah, kalau saya sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mentarjih dalam artian kekuatan ataupun kesohihan sebuah hadis dan lain sebagainya. Nah, itu yang paling aman itu ya Subhana Rabbiyal Azim atau Subhana Rabbiyal A'la tanpa ada tambahan wa bihamdi. Ya, karena kalau bacaannya adalah Subhana Rabbiyal Azim dan atau Subhana Rabbiyal A'la, maka nggak ada pertentangan di dalamnya, dan itu masyhur. Artinya kan lebih aman. Ya, jadi lebih aman, kita tidak tidak berpeluang mengamalkan hadis dhaif, ya, jadi tidak berpeluang mengamalkan hadis dhaif. Sementara di sisi lain juga ini berarti mengamalkan hadis yang masyhur. Gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan setelah menjawab pertanyaan tersebut. Alhamdulillah. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mas Syahir barangkali atau Mas Torik selaku host. Assalamualaikum. Baik, apabila tidak ada pertanyaan lagi, maka akan dicukupkan kajian kita pada malam hari ini. Ya, baik. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu mari kita tutup kajian fikih kita pada malam hari ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz Ari setelah berkenan mengisi kajian pada malam hari ini. Wa iyyaka wa iyyakum jazakallahu khairan. Saya langsung pamit ya semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.